ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mempersiapkan hati untuk menerima sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Keesaan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita di saat ini diambil dari Bilangan pasal 4 ayat 21 sampai 33. Bilangan pasal 4 ayat 21 sampai 33. Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya, dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah,
dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Itamar, imam dengan jabatan tinggi, mendapat tugas praktis untuk menghitung dan memeriksa peralatan kemah suci. Jika umat Allah akan berangkat ke tempat perkemahan lain, maka yang harus diperhatikan ialah agar tali-tali, siku-siku, atau patok-patok tidak satu pun yang tertinggal dalam pasir. Sepintas pekerjaan ini tampak sepele. Tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan imam. Namun, setiap cantelan untuk menyangkutkan tirai, siku perak atau tembaga, bahkan setiap patok dan tali temali kemah adalah dasar bagi kemah suci. Orang-orang Kehat yang tugasnya mengangkut barang-barang kudus tidak memerlukan pengawas. Tetapi sementara Bani Gerson dan orang Merari memuat kereta-kereta mereka, maka tanggung jawab mengawasi agar tidak satu butir alat pun yang hilang atau tertinggal dipercayakan kepada Itamar. Fakta bahwa seorang dengan jabatan demikian tinggi yang terpilih untuk itu mengingatkan kita betapa hal-hal kecil sekalipun adalah penting dalam pekerjaan Allah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak untuk merenung resapkan bagian bacaan yang kita dengar.
saat hening selesai. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, bersyukur untuk berkat-berkat penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan, dan itu meneguhkan iman pengharapan kami bahwa Engkau Immanuel, Allah beserta, yang ada bersama kami di dalam setiap situasi peristiwa hidup, susah senang, sehat sakit, untung malang, dan berbagai hal yang terjadi. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan umat-Mu, berdoa untuk dunia, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya. Engkau berkarya memulihkan dunia ini dari pandemi virus corona. Upaya-upaya serius pemerintah bangsa untuk vaksinasi, untuk penerapan protokol disiplin kesehatan, tentu menjadi bagian penting untuk penanggulangan pandemi virus corona ini. Nilai-nilai itu juga direspon secara positif oleh masyarakat dunia dengan tertib, disiplin, protokol kesehatan, dan menyediakan diri untuk menerima vaksinasi, sehingga membawa keselamatan kami, demikian pula sesama kami. Terkhusus bangsa Indonesia, di sisi lain masih bergumul dengan bencana alam, bencana sosial kemanusiaan yang terjadi. Keprihatinan tidak cukup hanya keprihatinan, tetapi menunggu aksi setiap kami, baik dalam doa-doa kami, baik dalam daya kami, dalam dana kami, sehingga saudara-saudari kami yang membutuhkan itu merasa terbantu, merasa tertolong melalui setiap kami, bangsa Indonesia. Sehingga kami tidak memandang siapapun mereka, tapi memandang sebagai satu bangsa Indonesia. Kota Salatiga, Tuhan juga memberkati upaya-upaya serius yang dilakukan, biarlah juga ditanggapi oleh masyarakat secara serius, sehingga laju pertambahan COVID-19 di Salatiga boleh ditangani dengan baik. Salatiga boleh masuk dalam zona hijau, menjadi tempat yang aman, nyaman, terlindungi dari COVID-19. Ya Allah, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang juga Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaan Allah. Terkhusus gereja-Mu GKJ Salatiga Timur, Tuhan rahmati dan restui dalam upaya pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatan-Mu, dalam upaya membangun keintiman dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan dan kepedulian dengan sesama. Program-program kegiatan gerejawi menjadi bagian yang terus kami geluti demi dan untuk membangun iman, pengharapan, kasih, dan syukur kami. Terkhusus di bulan Juni, kami menyelenggarakan sensus jemaat, biarlah setiap kami mengisi dengan bertanggung jawab, sehingga menjadi database yang valid untuk pemetaan dalam rangka penyusunan rencana strategis GKJ Salatiga Timur 10 tahun ke depan. Demikian pula kegiatan-kegiatan pemeliharaan, pemahaman kitab suci, intergenerasional, pemahaman kitab suci, ibadah pemuda remaja, sekolah minggu, ibadah live streaming, kegiatan-kegiatan lain yang dirancang Tuhan berkati. Demikian pula untuk para pelayan-Mu, anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan dan tim, pengurus wilayah dan pepantan, dan juga pribadi-pribadi yang melibatkan dalam pelayanan sebagai tenaga administrasi, pekarya, maupun yang menyumbangkan dana, daya, doa, menjadi bagian penting untuk pembangunan umat-Mu. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi yang sudah melibatkan diri dalam pelayanan itu, terkhusus pula teman-teman multimedia yang membackup kegiatan-kegiatan gerejawi untuk ditayangkan secara online maupun live streaming. Ya Allah, Engkau memberkati pula umat-Mu dengan segala jerih juang, pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya. Allah tidak pernah tinggal diam, menyatakan keadilan dan kebijaksanaan-Mu. Anak-anak kami yang masih terus berjuang, berdoa, berusaha menata masa depan, mulai proses studi yang ditempuh, menyelesaikan tugas akhir, merindukan momongan,
merindukan pasangan hidup, merindukan pekerjaan. Tuhan merahmati, merestui apa yang menjadi doa usaha mereka, sehingga pada waktu Allah mereka mendapatkan yang terbaik. Demikian pula para kesepuhan, adiuswo, orang-orang tua kami, dengan keberadaan raga yang terbatas, damai sejahtera sukacita Allah Tuhan limpahkan, sehingga mereka tidak ngelukur dan semplah, tapi terus bersemangat di dalam Tuhan. Demikian pula saudara-saudara kami yang bergumul dalam pergumulan fisik, sakit penyakit, Tuhan juga memulihkan mereka, mulai perawatan medis, para dokter, mulai cinta kasih keluarga, perhatian doa-doa kami semua. Saudara-saudari kami ini memiliki keteguhan hati, keyakinan, iman, dan mereka cepat berpulih sehat. Demikian pula yang bergumul dalam ekonomi, relasi komunikasi antar suami istri, orang tua anak, mertua menantu, dengan saudara. Tuhan juga memulihkan saudara-saudari kami ini, sehingga gumregah kembali, semangat kembali untuk melanjutkan relasi komunikasi, melanjutkan hidup. Berat-berat Kristen GKJ Salatiga Timur yang terus berjuang untuk menghidupi keluarganya. Setiap pekerjaan yang Tuhan bebankan, Tuhan berkati, sehingga boleh mendatangkan kecukupan berkat untuk keluarganya. Dalam mengasuh anak-anaknya, Tuhan limpahi dengan kebijaksanaan dan hikmat, sehingga menjadi orang-orang tua yang benar-benar bertanggung jawab. Anak-anak juga terus patuh kepada petunjuk dan disiplin dari orang tua mereka. Demikian pula bagian-bagian keluarga kami yang jauh, kami juga terus saling mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur satu dengan yang lain, hingga biarpun terpisah jauh kami terus merasa dekat. Ya Allah, Engkau terus membekali kami dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan, rezeki. Dengan apa yang Engkau limpahkan itu kami semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur satu dengan yang lain. Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami. Bagian kami untuk percaya dan mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Allah. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.